Gimana ya kabarnya untuk zodiak Virgo saat ini? Aduh, ya ampun. Kartunya jatuh ya. Ada yang lagi jatuh cinta ya. Tapi ada di dua pilihan ya. Dua pilihan. Antara diam, maju, atau mengungkapkan sesuatu hal. Bisa kalian, bisa yang kalian pikirkan. Bisa juga orang yang kalian lagi fokuskan juga lagi memikirkan antara maju dan mengungkapkan atau mundur gitu. Oke. Pertama di sini ada kartu The Hermit ya. The Hermit itu menandakan bahwa di sini ada perasaan yang cukup kuat lah ya. Ada perasaan yang cukup kuat di sini. Kuat itu dalam artian spiritual kalian lagi cukup bagus, lagi cukup naik, lagi banyak keseimbangan di sini ya. Mungkin kalian lebih ke menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mungkin seperti itu ya energinya ya. Nah, kayak gitu. Terus adanya keyakinan diri yang kuat, ada kepercayaan diri yang kuat ya. Adanya sebuah kebangkitan yang mungkin di sini kalian ingin mencoba untuk bagaimana ya supaya ada sesuatu yang baik yang masuk ke dalam kehidupanmu gitu. Ini lebih ke ada kekuatan spiritual yang menyebabkan kalian bangkit dari keterpurukan menuju satu kepastian, mungkin seperti itu ya. Nah, terus di sini ada gangguan juga ya, gangguan. Mungkin ada gairah, bisa dibilang gairah itu dalam artian ada rasa cinta yang menggebu-gebu ya. Devil juga bisa dikategorikan banyak hal. Entah itu semangat dalam mengerjakan sesuatu ataupun ada semangat untuk membuat semuanya itu menjadi lebih greget lagi. Mungkin ada yang lagi penasaran sama kalian ataupun kalian lagi penasaran sama seseorang. Ya kan, seseorang yang cukup egois ya, saya lihat. Dia orangnya kalem-kalem aja gitu. Biasa-biasa aja gitu. Kenapa ya? Tapi di dalam tujuannya ini tetap kamu kayak gitu ya, kayak gitu nih ceritanya. Terus ya, ini tuh sebetulnya aku juga nggak sampai banget mau menyimpan kartu ya. Sebenarnya ini tuh nggak sengaja ada panduan kartu gitu ya kan, panduan kartu gitu. Ini tuh biasanya aku pisahin ya kan, ada kartu di sini. She was born February 1678 ya kan. Dia lahir di England, Amerika, parents England ya lahirnya ya gitu. Terus memulai ini tuh tahun 1897 kayak gitu. Ada apa nih kalian di tahun-tahun itu ya? Mungkin ada seseorang di sini yang sebetulnya udah punya surat kayak rutenya itu lagi harus mendapatkan kamu gitu. Atau kamu harus mendapatkan dia di sini. Oke. By the way, di sini kalian lagi healing. Aku lagi healing, lagi bener-bener kerjaannya banyak banget. Terus aku juga lagi fokus ke satu orang kayaknya gitu ya. Ataupun fokus ke seseorang yang mungkin membuat kalian merasa nyaman, tertarik, atau kalian merasa dicas lagi lah sama orang itulah kayak gitu ya. Mungkin ada kaitannya di 1000 tahun yang lalu gitu, pernah ada kejadian mungkin cinta kalian itu pernah dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu ya, mungkin yang hadir lagi di dalam tahun 2023 mungkin ya. Oke, di sini ada The Sun ya. Kalian itu kayaknya punya niatan yang baik buat seseorang ya. Kayaknya ingin mewujudkan cita-citamu, membahagiakan seseorang yang amat kalian cintai gitu. Karena udah lama banget sih di sini ya kalian menanti kehadiran seseorang yang punya energi yang membuat kalian itu lebih ke merasa hidup lagi gitu. Merasa kenal udah lama kayak gitu ya. Ini entah kalian ataupun seseorang yang lagi kalian fokuskan gitu. Kayak yang gimana ya, nggak tahu gengsi, nggak tahu mungkin banyak kerjaan atau pura-pura sibuk atau gimana gitu ya, bisa aja vice versa ya. Dalam hati tuh pengen ngomong apa gitu ya. Dalam hati tuh kayaknya pengen ngomong apa gitu, pengen ngebahagiain gitu, tapi kenapa sih tidak bisa terucapkan gitu ya.
tidak bisa keluar dari mulut ini ya. Nanti kita cari tahu kenapa sampai segitunya. Nah, ini tuh ada The King of Cup. Kalian adalah seseorang di sini yang punya masa depan yang cukup bagus seperti The Sun ini, yang selalu memberikan sinarnya, yang penuh dengan kebijaksanaannya, banyak menolong, banyak membantu mungkin orang-orang yang mungkin di sini kayak kalian salah satu leadernya gitu. Selalu membangun bagaimana caranya supaya karyawan-karyawan kalian itu pada cerdas, pada bagus, pada berkualitas semua gitu ya. Biar mereka itu kreatif kayak gitu. Nah, The King and the Queen. Nih ya. Ada yang dia ingin bersanding denganmu di sini. Jadi langsung aja turun ya kan. Turun The Sun. Turun the Queen, the King, the Queen, the King. Jadi ini ada cerita yang mungkin ada kesamaan ya dalam visi misi mungkin ya. Mungkin kalian pernah gitu punya keinginan untuk mempersunting seseorang yang bikin kalian cinta banget gitu, bikin kalian happy banget gitu ya, udah menemukan. Ada juga ini sama dia. Seseorang ini di situ, seseorang ini yang lagi kalian fokuskan juga sebetulnya punya visi misi juga yang sama ya. Tapi karena si The King-nya itu liatin The Queen-nya ya gitu, tapi si The Queen-nya ini lihat ke sana, lihat apa dia ya, lihat apa dia, lagi jual mahal kali ya, lagi jual mahal. Nanti dicari, nanti aku coba untuk cari gali informasi kenapa dia lihat kemana dia ya gitu ya. Nah di sini mungkin di sini ada ancaman kali ya, mungkin mantan kalian ada yang masih belum ikhlas gitu. Kalian tuh dimiliki oleh yang lain ya. Karena mereka masih ngerasa kalian itu miliknya seutuhnya kayak gitu ya. Entah yang sedang ada masalah ataupun memang ada yang udah berpisah juga gitu ya. Nah, di sini ada seseorang juga gitu yang ataupun sepertinya orang yang lama dekat sama dia itu atau dekat sama kamu di sini mungkin merasa apa ya, ada sesuatu hal kayak ultimatum, kayak ada yang mau mengultimatum jika kalian bersatu. Saya nggak tahu sih masalahnya apa ya gitu. Mungkin pasangannya belum pada sah, kayaknya masih ada kaitannya dengan pasangan yang sahnya kayak gitu. Ataupun kalian punya mantan yang dia ngerasa dia belum diputusin atau belum putus sama kalian kayak gitu ya. Nah seperti itu. Tapi di sini ya, The Page of Cup dan Strength, kalian gak akan pernah mundur kayaknya ya, tetap maju nih, tetap maju. Mungkin kalian udah ngerasa chemistry-nya udah dapat kali satu sama lain ya, udah ngerasa ada kebahagiaan juga gitu di antara kalian berdua. Terus kartu yang ininya juga di sini mungkin ada seseorang di sini ya yang sama-sama merasa sedih juga, di antara kebahagiaan, di antara keinginan, di tengah-tengah ada kesedihan gitu. Ada kesedihan yang cukup kuat di sini. Entah ini mantan kalian ataupun orang yang kalian fokuskan di sini. Ya mungkin ketika kalian misalnya kehilangan kalian, dia pasti semurung ini kenyataannya. Karena orang yang kalian lagi dealing sama mantannya gitu, yang mungkin mantannya masih ngerasa kalian itu miliknya dia gitu. Jadi posisinya nanti tuh kayak gini guys, kalau kalian itu move on sama yang lain kayak gini ya. Sementara kan dia itu egois banget ya kan, mungkin kasar sama kalian, mungkin selama bersama sama kalian dia itu nggak sebaik kalian ke dia gitu. Dia mungkin banyak nantinya penyesalan gitu guys ya kan. Yang namanya kesalahan itu akan keluar dengan sendirinya, akan nge-review diri dia ketika kalian sudah maju ke tingkat yang lebih kuat gitu ya kan. Waktu misalnya waktu sama kalian itu nggak dihargai atau apa, tapi ketika kalian sama orang baru kalian gitu yang sama-sama hanya ada The King and the Queen ini ya, di sini dia ngerasa nggak mau lah ada pesaingnya kayak gitu, karena dia juga The Queen ya gitu. Kalau The Queen of Wands mungkin lebih ke ceria ya orangnya. Kalian itu harus sama orang yang ceria, jadi ke bawah ceria guys, karena kalian itu pemalu ya. Kalau sama orang yang pendiam, pemurung kadang-kadang di sini cukup kuat ya
egoisnya gitu. Kalian malah jadi orang yang banyak kesepian gitu, kayak gitu. Oke, the bottom of the deck di sini ya. Kalian akan mendapatkan banyak keberuntungan guys ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian lagi ada rezeki ya, nanti bisa bikin selamatan kecil lah di rumah ya, ataupun dengan kawan-kawan di sini. Artinya kita berterima kasih terhadap alam semesta, kepada Tuhan yang paling utamanya ya. Juga bersyukur terhadap segala sesuatu yang pernah diberikan. Juga ada bantuan-bantuan dari para leluhur di sini ya. Jadi mungkin nanti kalian yang tahu acaranya seperti apa, karena di sini akan ada perayaan mungkin ya. Perayaan itu ya banyak lah, misalnya berkumpul dengan teman-teman, tujuannya untuk bersyukur, ada kesyukuran di sini ya. Tanda bersyukurnya kalian tuh bener-bener difokusin gitu. Bener-bener emang tujuannya itu untuk mensyukuri, kayak kalian bikin syukuran lah kayak gitu. Kata alam semesta tuh bilangnya kartunya kalian mesti bikin syukuran nanti ya. Di tempat usahanya kaliannya gitu ya. Kita cari tahu lagi kebenarannya ya. Apa yang sebetulnya sedang terjadi gitu, untuk hal-hal yang mungkin kalian nanti ada jawaban ya, biar nggak sampai kalian tuh kehilangan rutenya gitu. Dalam hati tuh kalau ada apa-apa tuh udah kejawab lah. Jadi kisi-kisinya dikasih tahu dulu ya dari sekarang, biar nanti kalau misalnya masalahnya itu datang, minimal udah tau lah gambarannya kayak gimana gitu ya. Jadi sebetulnya tarot saya itu lebih ke otodidak aja sih ya. Kadang-kadang kita mau ngerapihin satu kartu itu, tiba-tiba ada kartu-kartu yang nyelip atau apa tuh aku suka baca juga. Jadi nggak apa-apa ya guys ya. Kita belajar membaca situasi yang mungkin bisa mewakili perasaan kalian gitu ya. Aku lagi suka banyak bunga-bunga ini ya. Biasanya nggak gini-gini amat sih, kan tahu sendiri ya. Aku tuh kalau bikin video ya biasa aja. Tapi kenapa gitu? Apakah di dalam dunianya percintaannya kalian lagi berbunga-bunga kalian? Biasanya sih aku cuman lilin aja. Ya, kayaknya lagi ada yang mau wedding juga ya. Tapi kebanyakan sih bunga-bunganya bunga-bunga yang begini ya. Bunga-bunga plastik itu yang suka ada di kawinan gitu ya. Jadi gini guys, kadang-kadang cinta itu ya bisa membuat orang bisa jadi lebih feminin, bisa bikin orang itu bisa lebih berani ya kan. Karena energi kecinta itu membawa satu kebahagiaan dan kekuatan. Oke, di sini ada yang mungkin gak tahu ya. Ada seseorang ataupun teman-teman kalian yang ngerasa bersalah nih. Ya kan, ada yang ingin ketemuan juga, ingin lunch atau dinner gitu sama kalian, yang karena punya rasa bersalah sama kalian. Hanya kalian yang tahu ya masalahnya apa. Tapi lebih ke ini lagi ya. Ya ingin ada rekonsiliasi kali ya. Oke, lanjutkan kartunya. Ini tuh energi desan 2 kali ya turunnya. Ini sih kartu kan ini juga, cuman beda warna doang ya kan. Ya kan, ini yang pertama turun tuh desan kan, bener kan? Ini desan. Entah kalian ataupun seseorang yang kalian fokuskan. Kalau aku rasa sih desan energinya kalian. Orang yang super power gitu, bijaksananya kuat, kalem-kalem gitu ya. Kalau ingin sesuatu itu kalian selalu tercapai karena kalian tuh pekerja keras di sini ya. Oke, ada trauma ya. Kenapa? Padahal kalian itu adalah desan. Jadi mungkin kalian itu selalu dituntut mungkin oleh alam semesta, termasuk dituntut di dalam pekerjaannya kalian untuk selalu senyum, bahagia ya. Bisa membuat orang lain tuh bahagia, ceria, bisa bikin orang lain itu merasa nyaman, damai gitu ya. Tapi mungkin dibaliknya sikapmu yang hangat dan penuh dengan kasih sayang ini ternyata karena banyak luka ya. Orang yang banyak luka, orang yang banyak menghadapi gejala-gejala kayak kesakitan di masa lalu, itu cenderung jadi penyinar, cenderung jadi penolong lah gitu. Aduh. Kenapa sih bisa jadi seorang penolong? Itu karena kalian berawal dari nol.
merintis sesuatu tuh dari bawah gitu guys. Jadi kalian lebih menghargai orang-orang yang ingin belajar, yang ingin bisa mungkin ya ada di titik dimana kalian ingin membuat seseorang itu tuh jadi maju gitu. Gimana sih korek? Nah kayak gitu. Kalau Virgo itu lebih ke maskulin energinya ya. Cewek-cewek Virgo juga orangnya pada mandiri juga sih. Jadi lebih ke mereka lebih kalem bawaannya, pembawaannya emang kayak gitu. Ada yang lagi berdoa, mengharapkan satu keajaiban. Ada yang juga sedang menenangkan diri. Kalian juga di sini the high priestess ya. Orangnya tegas, kalau lagi marah bahaya, ya kan? Kalau Virgo marah, itu emang udah nggak ditahan ya. Udah bener-bener nggak ditahan, udah nggak ketahan, udah lumer, udah kebanyakan kali ya. Jadi keluarlah ketegasan. Nah, ketika kita sedang mengklarifikasi ya sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita ya. Kenapa sih harus ada keputusan yang mendadak ya untuk menjelaskan duduk perkara yang ada di dalam jiwa kita. Nah, kenapa? Karena kalian nggak mau inner child kalian tuh terganggu. Ya, kadang itu si hati itu ya adalah inner child-nya kamu yang aku tuh nggak mau disuruh-suruh dan aku tuh nggak mau capek banget kayak gini ya. Itu teriakan-teriakan hati kamu di sini yang minta keadilan. Nah, ketika inner child ya mulai lelah gitu, lalu dia ngomong, aku nggak bisa melakukan ini terlalu banyak. Aku harus mengatakan sesuatu bahwa ini penting untuk aku bicarakan gitu. Nah, itulah the high priestess. Seseorang yang tegas, berwibawa, bijaksana, tapi tepat sasaran gitu. The high priestess, kalau udah the high priestess, orang tuh nggak berani ngomong nggak bisa ya, nggak bisa dilawan ya. Kalau dilawan sama aja nabrak ya, nabrak setum ya ibaratnya ya. Karena kalian di sini nggak bisa, karena ini kebijakannya yang ada di dalam diri kamu udah ngerasa protes dengan ketidakadilan. Nih misalnya kalian punya pacar ya kan, nyuruh-nyuruh aja gitu kerjanya ya. Sekali dua kali sih biasa aja. Ntar lama-lama bangkit, jebret, gak bisa ada yang lawan. Nah gitu. Oke, ada dua pilihan guys ya. Mau kemana? Mau balik lagi sama mantan? Mau maju ke yang baru? Atau mau sibukin kerjaan gitu ya, sambil membahagiakan orang-orang yang tersayang? Oke, jawabannya belum apa-apa juga. Membahagiakan orang-orang yang tersayang di sekeliling. Jadi di sini dua pilihan itu bukan lebih ke pasangan hidup ya, enggak ya. Di sini lebih ke keberuntungan, the wheel of fortune. Kalian lagi berpikir bagaimana caranya supaya kemajuan dalam karirnya kalian itu lebih berkilau lagi dari sebelumnya gitu. Emang sekarang udah bagus, tapi mungkin ada ide-ide baru yang masuk ya. Karena kalian itu banyak banget ada getaran-getaran gitu dalam hati tuh, kayak misalnya ketidakpastian ini nggak mau lama. Aku tuh nggak suka hal-hal yang menunda-nunda gitu. Kalau Virgo to the point aja gitu. Kalau mau A, mau B, B gitu. Jadi nggak suka yang berlama-lama dalam kegalauan tuh, nggak suka. Oke. Di sini ya sebetulnya guys ya, kita boleh fokus ke orang yang kita cintai, tapi di belakangmu itu banyak hal-hal ya yang menarik dalam hidupmu. Tolong diangkat oleh dirimu sendiri. Coba misalnya kalau lagi meditasi ya, apa aja sih judulnya yang sudah Tuhan berikan? Banyak ya. Di samping dari yang nomor satu adalah kesehatan ya, karir, keuangan ya, lalu misalnya cara berpikir kalian, kejeniusan kalian, kecerdasan kalian mungkin di atas rata-rata orang-orang pada umumnya. Itu kan juga sebuah penghargaan dari Tuhan ya untuk kehidupanmu. Jadi kalian lebih menghargai apa yang ada di dalam, baru nanti orang di luar akan menghargai apa yang ada di dalam dirimu gitu ya. Nah, pandai-pandailah di sini ya merayakan kebahagiaan itu dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang tersembunyi seperti potensi atau apa, biar energi the devil-nya hilang ya. Oke. The high priestess ya di atas ya kan, orang yang paling tegas dalam memberikan keputusan yang adil kayak hakim sih ya. Di sini itu energi-energi negatif akan hilang guys. Kita tegas ya, kita lugas, to the point, tujuan tepat sasaran, energi negatif itu akan terbakar.
ya. Jadi galau-galau hilang gitu guys ya, kayak gitu ya. Ada energi negatif, ada ya kan, beda-beda ya faktor-faktor itu. Kayak kalian kemarahan kalian itu akan reda jika kalian lebih berpikir secara objektif, lebih ke tujuan ya, lebih ke bagaimana caranya supaya tepat sasaran tadi, jangan sampai ke bawah pikiran yang negatif. Makanya Virgo itu lebih cepat mengambil keputusan ya. Oke, di sini kalian kenapa sih kok ingin lebih gitu ya? Karena kalian pernah di titik terendah, pernah benar-benar yang nol banget ya kan, sampai dompet tuh kosong banget gitu, sampai ada sarang laba-laba gitu di dompetnya, saking kosongnya tuh pernah. Jadi kalian nggak mau lagi di posisi itu gitu ya, dengan tujuan waktu misalnya kalian lagi sedih tuh, aku tuh pengen maju nih usahanya, aku pengen bener-bener, aku pengen bantu orang-orang yang bener-bener membutuhkan aku gitu. Soalnya kebanyakan aku sih nggak ada yang tolong gitu, hanya orang-orang yang tertentu gitu ya, yang pada saat kalian nolong orang itu nggak bisa nolongin kalian juga. Kalian jangan marah ya, karena apa, ada pintu-pintu lainnya guys. Kadang kita tuh nggak bisa ngeharapin dari orang yang kita tolong ya, biasanya tuh dari pintu-pintu yang lain ya, gitu ya. Tapi kalian jangan sedih ketika kalian nggak bisa ditolong sama orang yang pernah kalian tolong. Juga di sini tetap harus baik silaturahminya ya. Mungkin orang yang mau nolonginnya kamu juga mungkin posisinya lagi nggak ada, lagi nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia juga mungkin gitu ya. Nah oke, kalian the Queen of Wands nih, kalian kalau mau apa-apa bakal terwujud ya, bakalan happy ending kayaknya, bakalan bisa membangkitkan kembali situasi yang menurut kalian itu aku harus bangkit, itu bakal bangkit. Aku harus lebih produktif, itu akan produktif, karena kalian lebih narik diri ya, lebih mengosongkan file-file yang lama-lama gitu, lebih ke mencari energi kebebasan. Karena yang sedang ingin kalian miliki sekarang itu tentang kebebasan finansial dulu, kayak gitu. Kalian tuh sebetulnya orang yang santai, yang kalau ngerjain sesuatu itu gak terlalu terburu-buru sih, biasa aja kayaknya ya, lebih ke santai tapi jelas gitu orangnya. Ada juga di sini yang terpesona ya sama kalian, the Queen of Wands itu pesona. Kalau untuk perempuan tuh karismatik, ada pesona yang menarik ya di dalam jiwanya. Kalau untuk cowok ya lebih berwibawa gitu, punya aura kewibawaan yang tinggi kayak gitu. Nah sekarang the bottom of the deck. Kalian tuh sebetulnya aslinya manja ya. Aku jadi ke bawah manja ya ngejelasinnya ya. Ini kalian tuh nggak bisa ya berpisah kayaknya ya dengan seseorang yang sekarang. Tiba-tiba di bottom of the deck-nya udah terhubung gini guys ya, relasi jiwa ini bawaannya ya. Love aja gitu bawaannya. Di sana juga nggak bisa jauh, ketarik lagi ke sini. Mau kemana, mau sama siapa, nggak bisa ya, nggak bisa ada perasaan cinta yang nggak biasa dia rasakan cuman dengan kamu. Kamu juga gitu kali ya. Kamu mau ngedate sama berapa orang juga bawaannya dia lagi dia gitu ya, di otaknya kalian tuh udah kayaknya udah di save. Soalnya tadi ada perjalanan tadi tuh guys. Nah ada ini, mungkin ada hubungan past life juga, ada yang mesti dibenahi juga. Ada di sini tuh kayak seseorang yang sudah ditakdirkan juga gitu kan. The lovers itu takdir ya kan. Ya kita kadang-kadang nggak mau sih sama orang itu, tapi kenapa ingat terus ya? Terus kenapa aku harus care? Terus kenapa aku harus peduli banget? Kenapa aku harus mengikuti arahnya hati? Kenapa? Soalnya ada spirit guys sih yang mempersatukan ini. Ada nilai-nilai kemanusiaan di antara kalian berdua. Dia sayang banget sama kamu, kamu sayang banget sama dia. Terus kalian juga ngerasa dia nggak jauh, ada aja gitu. Dan kalian nggak sungkan kalau misalnya kalian berpisah, itu kayaknya bakal balik lagi, udah pasti itu. Udah punya kayak rute di mana tuh bakalan comeback kayak gitu, udah seperti udah beneran bakalan balikan gitu. Kalian tuh kerasanya gini,
Sejauh apapun kamu itu milik aku gitu, sama siapapun kamu sekarang. Itu kadang bahaya juga sih energi the lovers ya gitu. Biasanya the lovers ini hadir di kala kalian sama pasangan kalian masing-masing itu udah mulai redup gairah kehidupannya, gairah cintanya biasanya ya. Makanya ada gambaran di mana perbaikan kehidupan itu di awal dari cinta yang bersemi. Ya mungkin pasangan kalian juga yang sebelumnya juga memang udah nggak ada rasa juga, kalian nggak ada rasa juga, nggak mungkin ya. Ada orang yang punya rasa sama kalian, kaliannya nggak punya rasa, ibarat kata pasti bakalan terbentur lah. Tapi kalau misalnya ada rasa, dua-duanya ada rasa terhubung. Nah, kenapa sih disebut terhubung? Ada rasa. Coba inisial nama ya, mudah-mudahan si cinta barangkali ada di sini. M H P E B A I P L U R O Y D. Ada yang lagi pilu, ada yang pilu ya. Pilu tuh apa sih? Sedih, bingung, galau ya, nungguin kabar, takut ditolak, takut dimiliki orang lain, pokoknya cemas lah. Cerita-cerita tentang pilu tuh banyak banget ya, banyak banget arti pilu. Kalian yang lebih tahu kayaknya ya. Aku serahkan kepada kalian semua masalah pilu itu di mana ya bentukannya ya. Oke. Ada ya di sini kayak by if. Ya di mana kalian mungkin ngerasa bahwa ketika kalian ingat sama dia itu kalian jadi bisa bikin puisi ya, bait per bait. Jadi bisa ketika kalian mengingat wajahnya, dia itu bagaikan mentari pagi yang bersinar di kejauhan ya, di lubuk hati yang paling dalam kalian bersinar di kejauhan, memberikan cahaya yang kuat gitu ya, bagaikan sesuatu hal yang membuat kalian terasa tercerahkan, terhidup kembali lah gitu ya. Maaf ya kalau nggak bagus ya puisinya. Itu ada di hatinya aku gitu. Mungkin salah satu energi yang ada di hati kalian juga. Oke. MHP. Kalian itu kayak emang kisah-kisah masa lalu ya. Aku kalau lihat ini MHP itu TV aku yang hitam putih zaman dulu ya kan, yang aku punya. Ada channel ya. Channelnya itu dia lagi terus pusing ya. Kalian kayaknya satu sama lain saling mengidamkan sepertinya ya. Oke, apa lagi ya? Luroid. Ada perasaan di mana di sini kalian punya kualitas terhadap kehidupan yang mungkin selama ini kalian memiliki banyak gitu ya, kesempatan dalam hidup kalian gitu. Kalian mempunyai cita-cita yang kuat ya, sebagai seseorang yang di sini punya jiwa kepemimpinan ya, yang pure banget, yang asli gitu ya. Entah itu genetik bawaan ataupun memang kecerdasan kalian dikarenakan kalian itu banyak dimana kalian pernah ngerasain titik terendah tadi tersebut itu ya. Mungkin kalian lebih ingin membahagiakan banyak pihak di sini. Tujuannya selalu ke tentang spiritual, the hermit tadi di awal seperti itu ya, di kartu yang sebelumnya. Oke, lalu kalian mencari sosok seseorang yang ada sifat keibu-ibuan ya, karena kalian juga sebetulnya ingin punya pasangan hidup itu yang bisa mengemong ya, membimbing, memberikan satu hal yang sebelumnya itu kalian gak dapat di pasangan yang sebelumnya, ataupun kalian ingin adanya satu kehidupan yang subur, makmur, loh jinawi ya gitu ya. Dari segi finansial juga perasaan di sini ya. Ingin berbagi rasa, berbagi cinta, ingin berbagi rasa, berbagi hal-hal yang
positif di sini ya, karena kalian itu orangnya nggak mau maju sendiri. Kalian ingin orang-orang sekitar kalian juga merasakan keberhasilannya kalian sih, kayak gitu. Pokoknya banyak banget yang bisa disampaikan sebetulnya untuk 1 huruf 2 huruf aja, tapi karena emang udah waktunya udah terlalu panjang, nanti kalian tuh ngantuk gitu. Oke, di sini artinya ada yang benar-benar ingin hidup bersama dengan kalian gitu ya. Tapi masih pilu ya, takut juga kalian itu sudah bersama dengan yang lain atau kalian sudah dimiliki gitu ya. Ada yang suka sama kalian gitu, masih pilu, atau kalian pilu juga sama-sama, takut orang yang kalian sayangi itu udah punya gebetan atau gimana. Kalau menurut aku sih positifnya di The Lovers ya, bisa aja sih bisa aja orang yang kalian fokuskan itu bisa putus juga sama orang yang lagi dealing sama dia, karena terhubungnya ke kalian. Ntar lama-lama dia juga tersiksa sendiri. Kalau The Lovers sih gitu ya, cinta yang terlalu tumpah kadang gitu mengganggu kehidupannya dia, kadang dia jadi gugup ya, tiba-tiba udah ngapalin banyak banget nih, mau ujian misalnya ya, mau UAS ya besok, itu bisa hilang dalam 2 detik guys. Itu ya, energi cinta itu bisa membuat seseorang menjadi benar-benar ya kembali di mana dia merasakan kebahagiaan yang mungkin dia pernah rasakan di beberapa tahun sebelumnya dengan siapa, mungkin pas sama kalian dia ngerasain hal itu, ataupun bisa vice versa. Oke? Dalam satu frekuensi yang cukup kuat, biar kalian sama-sama menjaga satu sama lain, juga saling menghargai dan menghormati ya antara kedua belah pihak juga. Oke, makasih ya zodiak Virgo udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Virgo selanjutnya. Dadah Virgo.